lagi sering nih di perlombaan juga itu kadang ada yang jebol patek, ada yang rasa, oh saya nyenggol meja, ini saya itu sah. Nah itu keputusan ibaratnya peraturannya itu seperti apa sih Pak? Jebol pateknya itu seperti apa? Dianggap sahnya itu seperti apa Pak? Ya. Kemarin di Rakernas PMTI 2020 di Hotel Harmoni Tasikmalaya tanggal 21-22 November itu juga jadi perdebatan yang kemarin penasehat PMTI Bapak Kiki Hoki juga menyampaikan untuk sah dan tidaknya itu Bapak Kiki Hoki kepingin satu kata lah, bahwa yang sah itu ketika kaki itu kena patek atau kena matas. Nah, di wasit kadang-kala burung turun juga kakinya kadang-kala kan juga nempel di badan karena kencengnya ketika ada bentalan itu masih dianggap sah. Tapi yang utama lah, kemungkinan ketika kaki badan juga itu. Berarti ketika ada bentalan, kemungkinan badan kena itu ke kaki itu dianggap sah. Oke, berarti ibaratnya ada sepersekian detik tuh ada menyentuh bantal gitu lah Pak? Iya. Ada jeda gitu ya? Ada jeda atau ada rubah arah. Oke, kalau misalkan nih yang menyentuh sayap nih. Nah, ini pernah kejadian di Purbalingga, kebetulan saya lagi tidak ikut lombanya.
tidak hadir di lomba itu, terus ternyata ada masalah seperti itu, terus wasitnya coba saya tanya kejadiannya seperti apa, dia menyampaikan bahwa burungnya ada jeda, yang kena apanya, sayapnya. Nah, secara logika kalau burung jeda kenanya sayap, kemungkinan sayapnya patah, burung pasti cedera kalau kena sayap. Makanya ketika wasit Purbolinggo, saya katakan ketika dengan argumentasi ada jeda, ya udah ada jeda, tidak usah ada jeda sayapnya yang kena, itu hebat bahasanya. Argumennya jeda ya jeda, entah itu badan, kaki. Kalau kaki kemungkinan juga badannya ikut, badan juga akan ikut, kecuali mungkin kepala ya tidak ada jeda. Kalau kepala ada jeda, sayap ada jeda, kemungkinan besar ya burung cedera. Jadi gitu teman-teman, di aturan PMTI itu kalau dianggap sah yaitu kena badan atau kena kaki. Kalau misalkan kena sayap atau kepala itu nggak sah. Dan juga dilihat perubahan arah nih Pak. Ya. Turun misalkan lurus itu berubah, bisa ke samping, bisa ke belakang dan seterusnya. Oke Pak, selanjutnya kemarin sempat juga lomba itu potongannya terlalu besar gitu dari pihak teman-teman pemain. Nah, untuk aturan PMTI itu potongannya tuh berapa persen sih Pak? Kalau di PMTI, di aturan di PMTI itu karena mengacu ke nasional, lomba nasional sekarang tidak ada batasan. Kalau peserta sekian tidak nutup terus hadiah dikurangi. Kalau PMTI kan acuannya untuk nasional, lomba hadiah seberapa pun juga, peserta seberapa pun juga hadiah keluar. Ketika tidak memenuhi limit, konsekuensinya hanya DU 2 kali. Di PMTI berlaku seperti itu. Untuk di lokal, karena embrionya PMTI juga di lapak-lapak lokal, dulu juga ada aturan di PMTI yang seperti itu, bahwa kalau dulu mengambil 25% dari pendaftaran pertama dan DU digabungkan. Itu, nah, mengingat sekarang kondisi sekarang itu memang kalau dibilang lomba sebenarnya tidak boleh ada lomba, ada lapak yang mengendaki lomba. Ini kita bicara eventnya lokal, atau lapak yang mau mengadakan lomba tapi dengan operasional yang tinggi, praktek untuk nanti penghitungan hadiah ketika peserta tidak nutup mungkin berbeda, atau di tempat lain. Kalau di Purbolinggo saya memperlakukan begitu, di babak ketiga kita sudah ada komunikasi dengan peserta bahwa hadiahnya sekian, uang masuknya sekian, yang untuk hadiah sekian, untuk operasional sekian, disampaikan. Ketika belum sampai bubar kok ada peserta umpamanya kok merasa kok yang untuk operasional terlalu besar, tinggal disampaikan ke panitia. Karena saya ketika masih babak ketiga, babak kedua itu belum tahu yang juara siapa. Jangan sampai ada lomba seperti kucing dalam karung. Ketika sudah selesai, tahu-tahu terima hadiahnya tidak sesuai dengan format. Nah, itu yang kadang-kadang jadi orang penasaran. Tapi kalau kemarin berjalan normal, prakteknya itu dikurangi 25% jika Purbalingga beberapa kali dulu banget itu, beberapa kali ketika peserta tidak nutup, yang pendaftaran pertama untuk hadiah sama DU-nya untuk operasional panitia hampir sama dengan 25%. Makanya untuk mempercepat, begitu pendaftaran babak pertama selesai, kita sudah bisa ngereng-reng hadiah. Ketika peserta tidak nutup, kita sampaikan untuk pendaftaran pertama untuk hadiah, DU untuk panitia. Cuma pembulatannya ke bawah. Ketika kok ternyata peserta 108, itu yang 100 yang untuk hadiah dari pendaftaran pertama. Itu yang saya lakukan di Purbalingga. Mungkin di tempat lain ada ilmu pendekatannya masing-masing. Maksud tujuan saya mengadakan
seperti itu biar lapak-lapak semangat untuk mengadakan lomba. Ketika lapak-lapak kemarin lomba merpati di awal-awal masih kecil dan lomba mungkin sering sekali lapak mengadakan lomba itu rugi di tingkat lokal. Itu kalau mereka rugi terus bahasanya kerja bakti terus nanti siapa yang mau mengadakan lomba, nanti malah justru Merpati Kolong tidak bisa berkembang nanti pesertanya yang mengadakan lomba nggak ada, ya otomatis peserta juga males nanti. Oke, jadi gitu teman-teman, untuk di PMTI itu aturannya utama dan DU dipotong 25%. Digabungin diambil 25%. Oke, kalau untuk di khususnya Pemda Purbalingga itu misalkan terjadi nggak nutup, itu yang utama nih Pak, Ya, yang utama dipotong untuk DU transportasi panitia gitu ya Iya. Pak, seperti itu teman-teman. untuk operasional panitia. Untuk operasional panitia. Beda ketika lokal, panitia memberanikan diri mengeluarkan pamflet atau selebaran bahwa total hadiah 20 juta. Nah, ketika pesertanya tidak tutup, ya otomatis dipotong 20% dari hadiah. Tapi ketika pesertanya bludak, konsekuensinya ya sesuai pamflet hadiah yang keluar. Oke, siap. Selanjutnya nih Pak, terjadi perdebatan soal jarak nih Pak. Kalau dari PMT itu jarak tuh berapa sih Pak? Kemarin dari PMTI pusat itu sebenarnya dari dulu saya juga udah tapi kebetulan kemarin pas di Majenang biasa tidak berangkat, kalau nggak salah di Majenang apa pokoknya 2020 awal terus diputuskan di PMTI bahwa jarak itu 1 kilometer sampai 1,3. Kalau dulu 1,2 sampai 1,5. Dulu saya sempat berpikiran bahwa jarak tidak usah kita pikirkan. Dulu saya berpikiran ketika burung di lapak tersebut jaraknya Purbalingga, mohon maaf saja, ada lapak yang pesertanya banyak tapi lapaknya mungkin 1 kilonya kurang, tapi mau untuk lokal saya itu untuk nasional kenapa ini berubah, ya terjadi seperti itu. Pesertanya sekarang banyak, kalau jaraknya lebih dekat mungkin untuk waktu bisa lebih dipercepat. Contohnya sekarang anniversary pasti 1000 lebih. Oke, berarti untuk jarak di nasional itu 1 sampai 1,3 kilo nih Pak. Terus untuk lokal itu menyesuaikan gitu ya Pak? Ya kita merunut ke nasional Nah, 1 sampai 1,3. Contoh saja di Purbalingga ada lapak sekitar 900-an, satunya kurang. Tapi di lokal pemainnya, pesertanya bagus apa, ya monggo lah diakomodir lokal. Kalau lapak tersebut kepingin untuk event nasional, ya harus diusahakan 1 karena aturan di nasional seperti itu. Di lokal kita bisa menyesuaikan, tapi ketika di nasional ya harus seperti itu. Kita pun di Pencap menyesuaikan ketika ada lapak yang mau menginginkan untuk lomba nasional, ya harus standar nasional. Tapi ketika untuk meramaikan lomba merpati, untuk event lokal ada yang satunya kurang, ya mungkin saja. Tapi ketika di lokal kok ada eventnya lokal satunya kurang, sebenarnya bisa setarnya itu ditambah, bisa 1 atau 1 koma itu bisa kok. Memaksakan itu yang kadang-kadang pemain panitianya yang memaksakan, ya mau saja. Kalau memang ditambah sudah susah, nah itu atau ditambah justru timbulnya ada kerawanan tentang kehilangan burung jadi ngelengnya susah, apa ya mau saja. Tapi ketika bisa, ya sesuaikan dengan aturan nasional. oke siap. Lanjut lagi ke selanjutnya itu sering nih, ya beberapa kali lah terjadi itu ada sisa burung 4, terus 2
itu satu tim gitu Pak, kok malah ketemu itu gimana tuh menurut aturan itu gimana sih Pak? Itu jelas salah drawing. Ah. Itu panitia salah drawing. Ketika burung tinggal 4, satu jokinya 2, yang 2 beda joki, dia tinggal yang 2 ketemu dengan yang beda joki. Kalau burung tinggal 4. Cuma pemahaman, kalian untuk pemahaman untuk pemain lokal, terutama pemain baru di Merpati. Pemahaman untuk satu joki, itu satu joki dalam struk pendaftaran. Ah. Kadang-kadang kan ada satu tim A, dia punya 3 joki, orangnya 3 joki, tapi jokinya di struk pendaftaran A itu satu joki, bukan beda joki, maksudnya satu joki itu. Jadi kadang-kadang di lokal kan pemahamannya, lu ini jokinya 2 kok, 2 tapi dalam satu tim atau satu joki itu sama saja. Dan untuk nasional sekarang diberlakukan untuk kaitannya dengan poin, itu untuk di event nasional kemarin saya menggunakan joki A. Oh besok saya juara dapat poin. Besok di lomba lagi saya dapat poin lagi. Tapi saat mendaftar saya jokinya A garing B. Karena temen ikut bersama dia tidak ketemu, jokinya A garing B. Itu di poin di split. Itu terpisah. Masuknya beda joki untuk di poin. Dan untuk lomba-lomba di nasional saya lokal juga mengikuti joki A dengan joki A garing B itu beda joki. Jadi terbalik dengan aturan lama. Kalau dulu aturan lama joki A dengan joki A garing B itu satu joki. Kalau ada yang sama dianggap satu joki. Tapi aturan yang sekarang di DMT pusat justru ketika ada yang beda dianggap beda joki. Oke, siap. Jadi seperti itu kalau misalkan ada sisa 4 burung, yang 2 itu satu tim di struk pendaftaran itu berarti nggak ketemu ya Pak. Terus kalau misalkan nih, yang satu timnya A, yang satunya tim A garis miring B, itu apakah akan ketemu atau gimana? Nah, karena itu dianggap beda joki, itu bisa ketemu. Tapi karena dia tim A dan B, dia anggap satu wilayah, jadi tamu atau jadi tuan rumah, dia bisa ketemu setelah di babak ketiga dan selanjutnya. Oke, berarti tim A terus tim A garing B itu bisa ketemu babak 3 dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Terus Pak, kalau misalkan saya lomba nih, burung saya di depan dan saya minta, itu ada patokan jaraknya nggak sih sama burung depan sama yang belakang, itu ada patokannya nggak Pak? Kalau patokan tidak ada, karena siapa yang bisa ngukur, wasit pun nggak bisa ngukur, maunya dikasih jarak 100 meter, jarak 50 meter kan wasit juga tidak bisa mengukur. Cuma wasit penerapannya ketika itu ngobrol-ngobrol dengan pengurus PMTI pusat bahwa ketika burung yang di depan, wasit memperkirakan, ada feeling wasit, burung yang di depan sudah turun, sudah dipatek, burung yang di belakang diperkirakan itu belum manuver, itu berarti jarak yang boleh dihindar. Tapi ketika burung yang di depan turun, ini kemungkinan sudah manuver juga, itu burung tidak boleh dihindar. Saya menerapkan ke wasit Purbolinggo, ketika terjadi kok burung tidak bisa diminta, burung pendek atau yang di depan dikasih fluid yang agak diselamatkan. Bahasanya ketika 3/4 ke burung ke kandang kereta, itu yang belakang itu tongol tali lah. Ketika 2 orang ini tahu bahwa yang satu itu burung saya, yang burung saya yang di belakang, dia tidak ada peluang untuk nakal. Oke. Kalau misalkan udah diminta nih, kok malah ibaratnya ini turun di belakangnya kayak yang manuver gitu tadi jenengan bilang, itu apakah protes itu disahkan atau seperti apa? Ini agar burung itu tetap sehat, terus tetap kerjanya maksimal, itu jenengan pakainya apa ini Pak? Ini kebetulan saya ini udah 2 tahun ini ya Mas Edwin ya. Iya. Produksi awalnya Mas Edwin mulai produksinya
burung kicau spesifik beranjangan dulu pakan burung lomba beranjangan dan lain, terus tanah penghobi merpati, Mas Edwin juga yang seneng rosing apa seneng bikin burungnya. Nah, kalau saya sendiri malah lebih seneng tinggal pakai. Mas Edwin sering ke saya apa, terus akhirnya bikin produk Farva Herbal. Farva Herbal produk untuk suplemen burung. Kita tidak berani mengatakan itu doping karena memang bukan doping, herbal, hampir semuanya menggunakan herbal. Jadi untuk efek-efek ke burung itu tidak ada lah. Lain kalau yang doping kan efeknya ke burung, efek negatifnya misalnya juga ada. Nah, kalau tidak ada spesifiknya nanti Mas Edin yang lebih tahu. Tapi udah 2 tahun ini saya pakai produk dari Farva, baik itu untuk obat cacing, untuk jamunya itu ada macam-macam lah. Nah, nanti Mas Edin yang spesifik ini untuk apa, tapi saya pakai baru udah 2 tahun ini. Alhamdulillah di lokal Purbalingga di akhir tahun kemarin sudah mulai menunjukkan penggunaan saya dengan jamu herbal Farva. Sudah mulai burung saya di event lokal Purbalingga sudah mulai ya sedikit mulai bisa berbicara lah. Siap. Kalau teman-teman di lokal bahasanya burungnya sudah mulai bisa beli jagung sendiri. Siap. Nah, kalau spesifik per produknya, mungkin produknya tuh hanya beberapa yang siap di sini. Mas Edwin lebih paham kandungan produknya, kegunaan produknya untuk burung yang seperti apa, untuk apa sebenarnya Mas Edwin yang lebih tahu. Oke, siap. Ini berarti dengan siapa nih? Mas Edwin gitu yang dari Bogor bilang. Oke, Mas Edwin. Di jamu Farva ini sebagai apa ini? Saya owner. Oh, ownernya jamu Farva itu Mas Edwin atau Bos Edwin gitu. Untuk jamu Farva sendiri nih Mas, ada berapa sih ibaratnya untuk apa aja? Itu ada berapa item gitu? Kalau yang buat merpati Nah, itu ada 3 macam. Sebenarnya yang jamu, blinden itu, terus ada yang nutri egg itu, yang nutrisi, terus biopower sinergi itu yang terbaru. Oh ya. Ini yang blinden, ini yang nutri egg, ini protein tinggi. Kalau yang ini biopower sinergi, ini produk unggulan terbarunya, ini biopower sinergi. Oke, ini yang pertama ada blinden ini ya Mas? Iya, itu Farva yang Herba Farva Energy. Herbal Energy. Farva Herbal Energy. Oke, untuk yang blinden. Ini kegunaannya untuk apa ini Mas? Itu fungsi utamanya sebenarnya buat menyehatkan itu Mas, buat menyehatkan kondisi burung itu biar menjaga kesehatan, mencegah kebal dari penyakit itu loh, biar burung lebih tahan terhadap penyakit cuaca dingin gitu. Siap. Untuk harganya nih, Kalau yang isi 25 butir itu harga 25.000. Kalau isi 50 harga 45. Harga yang buat 100 butir 85.000. oke, sangat terjangkau teman-teman harga untuk Farva. Kalau pemakaiannya nih, misalkan saya punya burung manver, itu berapa butir? Terus saya punya burung jablay, itu berapa butir itu Mas? Kalau sebenarnya nggak ada batasan manuver atau jablay itu. Kalau ini kan lebih ke menyehatkan, bukan sama buat hormon itu lebih tinggi. Hormon dari produksi hormon lebih tinggi, lebih subur lah. Jadi akhirnya si merpati ini mempunyai power yang tinggi, yang gede karena kadar hormonnya naik. Itu nanti diolah menjadi energi. Iya. Berarti ibaratnya ini agar burung tetap fit gitulah ya, Iya. tetap di performa yang terbaik gitu. Nah,
Oke, untuk selanjutnya ada Nutri-Egg. Apa nih manfaatnya dari Nutri-Egg? Itu protein telur itu mas. Protein telur itu misalkan buat nutrisi jaringan otot itu bagus buat suplai jaringan otot, itu membentuk jaringan otot, masa otot burung merpati kita lebih mempunyai power yang apa, eksistensi ototnya lebih gede gitu loh, Nah, ketahanannya juga. untuk pemakaiannya nih, pemakaiannya Itu pemakaian sore hari lah, kalau apa, kalau buat kepingin badannya lebih bagus pakai sore hari. Kalau kalau misalkan badannya pingin yang tetap stabil sedang, itu pakai pagi hari. oke. Berarti untuk jantan betina atau Jangan betina. oh jantan betina. Oke. Berarti untuk badannya agar enak, terus ibaratnya nelurnya rutin gitu. Iya bisa ya. Oke, siap. Untuk harganya nih, Itu harga 80.000. 8.000 isi. 80.000 ini 100. Oke, 80.000 isi 100 butir. Untuk selanjutnya ada Bio Power Synergy. Iya. Manfaatnya apa nih? Itu manfaatnya buat endurance, performance endurance itu. Itu terus memunculkan serat otot baru. Serat otot baru itu otot-otot yang nggak aktif, yang kecil-kecil caranya, otot kecilnya itu yang nggak berfungsi difungsikan untuk membantu otot-otot yang utama. Jadi burung lebih tahan, lebih kuat dalam terbang, kecepatan maupun turun. Oke, siap. Berarti ibaratnya ini untuk memunculkan kembali otot-otot yang kurang Kurang aktif iya aktif. agar lebih aktif biar kerjanya lebih maksimal Iya. gitu ya mas. Nafas juga bagus buat nafas. Untuk harganya, Itu harganya itu yang paling mahal itu. oke, berapa nih mas? 150.000. 150.000. 100 butir. 100 butir. Oke. Pemakaiannya nih, Pemakaiannya itu masa giringan, burung sedang giring keadaan dilatih, berangkat ke lapangan pagi hari, sebelum sarapan kasih itu dulu, terus baru sarapan 1 jam sebelum burung terbang lah minimalnya. oke. Berarti untuk malam hari pakainya ini. Iya yang itu herbal. Nah, malam hari Iya. pakai ini, pagi hari sebelum berangkat ke lapak pada posisi giring pakainya ini. Iya, cuma dipakai pagi hari, jangan hari. dipakai sore hari. Itu kalau dipakai sore hari nanti burung tidak bisa istirahat, pinginnya aktif gitu kalau pakai gitu. Siap, 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 siap. Ini semua berarti terbuat dari herbal. Iya itu herbal ekstrak tinggi. Kalau ini kan herbal simplisa murni. Kalau ini yang udah ekstrak. Oke, siap. Oke, udah terbukti nih dari Farva tuh udah banyak nih teman-teman. Ada contoh nih, saya contohkan beberapa itu dari Purwokerto itu ada Mbah Ratno, Perwira, terus ada kalau Purbalingga ada Resa Kambing dan M505 dan banyak lagi ya Pak. Tentunya Pak Gobat sendiri nih udah membuktikan kehebatan dari Farva nih. Kapan nih teman-teman coba nanti bisa hubungi Pak Gobat atau langsung ke Mas Edwinnya gitu ya Pak? Oke, siap. Banjar juga ada itu kecil speed. Oke, berarti ibaratnya kalau untuk di Jawa Tengah udah banyak gitu ya Mas? Sebenarnya banyak, cuma kadang kayak kita nggak tahu mereka pakai punya produk kita nggak gitu, karena kan nggak langsung hubungi saya atau Pak Gobat, biar mereka kan beli ke seller-seller yang di bawahnya lagi gitu. Jadi kita tidak bisa memantau seller-sellernya banyak lagi. Oke, banyak teman-teman. Harganya sama semua, beli ke saya sama, ke Pak Gobat sama, Dari saya juga sama. semuanya sama, Oke, nggak ada perbedaan harga. Oke, manfaatnya untuk burung tetap fit, tetap in di top performnya, terus untuk nelurnya juga rutin, kerjanya maksimal, banyak manfaatnya dari Farva. Oke.
Oke, bagi yang belum coba nih kehebatan atau keampuhan dari jamu Farpa Herbal Energy, nanti bisa hubungi Pak Kubat nih. Soalnya udah banyak nih yang membuktikan jamu Farpa biar bulunya juara atau podium ya Pak. Udah banyak nih. Teman-teman bisa nanti hubungin Pak Kubat, nanti nomornya tak cantumin di deskripsi di YouTube. Oke. So, dari saya, tapi di luar itu semua kita sudah berbahagia sekali bahwa PMTI berbadan hukum, logo atau nama PMTI mungkin namanya masih singkatannya sama PMTI, mungkin teman-teman 2021 ini bahwa PMTI-nya penggemar Merpati Tinggi Indonesia. Kalau dulu logo kan Persatuan Merpati Tinggi Indonesia, ini yang berorganisasi ini yang punya bukan burungnya, jadi penggemarnya bukan Persatuan Merpatinya. Itu kembali lagi di luar itu semua mungkin ada hal yang masih penelaan saya juga mungkin berbeda, baik oleh pengurus PMTI atau wasit nasional atau apa, semuanya juga karena memang kekurangan saya siap untuk sharing, kayak jenengan juga udah termasukkan. Ini tidak yang saya tidak baku, tapi jenengan diselaraskan dengan aturan PMTI yang ada. Insya Allah kalau aturan di konfrontir seperti itu dan tata tertib ini bisa untuk panduan lomba baik lokal maupun nasional, tinggal di event lokal menyesuaikan, insya Allah tidak terjadi konflik lah. Insya Allah lomba merpati untuk konflik di lapangan dibandingkan dengan lomba-lomba yang lain minim sekali. Jarang sekali yang sampai timbul keributan, joki-joki. Sekarang pemilik burung juga sudah dewasa lah. Siap. Itu saya rasa dari saya. Oke, siap. Terima kasih banyak ini Pak Kubat sudah ibaratnya sharing ke teman-teman semua pencinta merpati.